Halo, Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam rangka Hari Pentakosta, kita akan merenungkan satu buah tema tentang buah roh, yaitu kemurahan. Hal ini terkait dengan apa yang pernah Tuhan Yesus ucapkan, khususnya di dalam khotbah di bukit. Saya akan bacakan dalam Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mungkin kita bertanya bagi sebagian orang, apa sih yang dimaksud dengan bahagia? Ada orang yang mencari bahagia di dalam pemenuhan kebutuhan. Ada orang yang mencari bahagia kalau dia punya properti yang banyak. Ada orang yang mencari bahagia kalau dia punya kekayaan yang melimpah. Nah, Aristoteles di dalam hidupnya pernah mengutarakan kepada kita bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Atau Aristoteles menggunakan kata Yunani adalah eudaimonia. Eudaimonia adalah kepuasan yang ada pada dirinya sendiri, yaitu hidup yang mencari nikmat, hidup yang praktis, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, atau bahkan mencari kebahagiaan dengan hidup secara kontemplatif. Tapi semua pemenuhan itu adalah untuk diri sendiri. Nah, hari ini kita akan sama-sama memikirkan Tuhan Yesus menggunakan ucapan berbahagia di dalam khotbah di bukit itu menggunakan kata makarios atau berbahagialah. Apa yang dimaksud dengan makarios? Makarios juga berarti adalah diberkatilah. Nah, makarios adalah menemukan kepuasan dan kebahagiaan dan tujuan yang sejati di dalam Allah sendiri. Inilah kebahagiaan dan sukacita ilahi yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita semua. Ayat ini berbicara, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kata murah hati di dalam Alkitab paling tidak, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu ada tiga kata. Yang pertama adalah oiktirmos. Oiktirmos kita bisa temukan di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber penghiburan. Paulus menggunakan kata murah hati di dalam tulisannya kepada jemaat Korintus karena dia berbelas kasihan melihat penderitaan orang lain. Kata murah hati yang kedua adalah hilas komai, yaitu tercantum di dalam Lukas pasal yang ke-18, Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-13b. Lukas pasal 18 ayat yang ke-13b, demikian firman Tuhan, namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dadanya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Belas kasihan yang dipakai dalam rangka memulihkan hubungannya. Waktu pemungut cukai itu meminta belas kasihan kepada Tuhan untuk kemurahan hati Allah. Yang ketiga, yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, adalah menggunakan kata eleos, yaitu murah hati atau belas kasihan yang disertai atau ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan nyata. Ini yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita semua waktu dia mengatakan khotbah di bukit. Eleos tidak hanya sekedar empati. Empati yaitu kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu sendiri atau sudut pandang orang lain sehingga dia bisa ikut merasakan penderitaannya. Tapi yang kedua adalah simpati, adanya rasa belas kasihan pada orang yang menderita itu. Tetapi eleos ini adalah tidak sekedar seseorang memiliki empati, tidak sekedar orang memiliki simpati, tetapi eleos juga adalah sebuah tindakan nyata. Dan Tuhan Yesus menggunakan ini waktu dia mengatakan di dalam perumpamaan tentang orang Samari yang baik hati. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Belajar, ketika Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, kita bisa menghasilkan buah roh, yaitu kemurahan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan.